Soal nomor 1. Massa satu atom C12 yang sebenarnya adalah 2 kali 10 pangkat min 23 gram. Massa satu atom unsur X adalah 2,67 kali 10 pangkat min 23 gram. Yang ditanya massa atom relatif unsur X adalah. Nah, jadi untuk soal nomor 1 ini ada rumus untuk mengerjakannya. Rumusnya ini, jadi ARX sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X, berarti yang ini, dibagi dengan 1/12 dikali massa atom C12. Jadi kalau kita masukin ke rumusnya, berarti angkanya 2,67 kali 10 pangkat min 23 dibagi 1/12 dikali massa atom C12 yang ini. 2 kali 10 pangkat minus 23. Berarti kalau kita hitung 10 min 23 nya habis, 1/2 dari 12 itu 1/6. Berarti 2,67 dibagi 1/6 atau 2,67 dikali 6/1. Nanti hasilnya 16,02 atau kita bulatkan jadi 16. Jadi jawabannya A. Nomor 2. Perbedaan model atom Bohr dan Rutherford terletak pada. Jadi ini tentang model atom, jadi soal teori. Jadi model atom itu ada 5. Yang pertama model atom Dalton. Inti dari model atom Dalton itu atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Yang kedua, model atom Thomson. Inti dari model atom Thomson itu atom adalah bola bermuatan positif yang berisi elektron yang tersebar merata. Yang ketiga, model atom Rutherford. Massa atom terpusat di inti dan elektron bergerak mengelilingi inti. Yang keempat, Bohr. Intinya gini, elektron bergerak mengelilingi inti
dengan lintasan-lintasan tertentu. Di mana lintasan ini nanti kita sebut kulit atau tingkat energi. Yang kelima, model atom, mekanika kuantum. Ya, mekanika kuantum ini intinya nih, atom terdiri dari inti atom bermuatan positif dan awan elektron bergerak mengelilingi. Di mana daerah kebolehjadian ditemukannya elektron disebut orbital. Nah, jadi kalau kita lihat pertanyaan dari soal kita yang ditanyakan itu perbedaan model atom Bohr dan Rutherford. Jadi model atom Bohr dan Rutherford itu intinya sama-sama mengatakan kalau atom itu memiliki inti atom dan elektron bergerak mengelilingi inti. Perbedaannya untuk teori atom Bohr, untuk model atom Bohr, elektron itu mengelilingi melewati lintasan-lintasan tertentu atau tingkat-tingkat energi tertentu. Jadi jawaban untuk nomor 2 adalah D. Soal nomor 3. Konfigurasi elektron ion X2+ yang memiliki nomor massa 25 dan 24 neutron adalah. Nah, untuk membuat konfigurasi elektron kita memerlukan nomor atom, di mana nomor atom itu bisa didapat dari selisih antara nomor massa dan neutron. Jadi nomor atomnya itu nomor massa 45 dikurangi neutron 24. Berarti dari sini kita mendapatkan nomor atomnya itu 21. Nah, untuk membuat konfigurasi untuk ion, kita buat dulu konfigurasi untuk atom netralnya. Jadi 21X kalau kita buat konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1. Nah, di mana untuk membuat ion positif artinya kita harus melepaskan elektron. Nah, yang jadi catatan di sini, elektron itu dilepas dari kulit terluar. Jadi kalau kita mau melepaskan elektron, kita cari kulit yang paling luar, di mana kulit itu dilihat dari angka yang di depan.
Nah, jadi yang paling luar itu yang angkanya 4 berarti elektron dari sini bakal dilepaskan 2. Elektron yang ada di sini 2, jadi yang ini nanti hilang. Berarti konfigurasi untuk X2 plus adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1. Jadi jawabannya C. Nomor 4. Berdasarkan tabel di bawah, jadi di sini ada tabel untuk notasi unsur, konfigurasi elektron, golongan, dan periode yang diminta pasangan yang tepat. Nah, jadi kita harus cek konfigurasi, golongan, dan periodenya itu benar atau salah. Nah, jadi yang pertama kita cek untuk konfigurasi. Jadi untuk konfigurasi yang kita lihat itu nomor atom, angka yang di bawah, jadi 35. Untuk konfigurasi Ne itu 10, di sini S-nya 2, P-nya 5. Jadi kalau kita totalin nomor atomnya di sini cuma 17. Jadi konfigurasi elektronnya salah. Yang kedua, kita cek nomor atom di sini 12. Berarti Ne itu 10, S-nya 2, P-nya 2. Jadi kalau kita totalin ini 14. Padahal nomor atom cuma 12, berarti konfigurasinya salah. Yang berikutnya nomor atomnya 30, Ar itu 18, S1, D10. Di sini cuma 29. Untuk konfigurasi elektronnya totalnya 29 elektron, padahal di sini harusnya 30, berarti konfigurasinya salah. Berikutnya 18N. Kita lihat Ne itu 10, di sini S2, P-nya 6. Jadi kalau kita totalin 18, konfigurasinya benar. Kalau yang bawah kita periksa itu 16. 16, Ne itu 10, S-nya 2, P-nya 4, totalnya 16. Konfigurasi yang nomor 5 juga benar. Nah, sekarang kita tinggal cek golongan dan periode. Nah, untuk menentukan golongan dan periode itu ada hafalannya. Nah, jadi golongan dan untuk menentukan golongan itu yang kita lihat elektron valensi atau elektron terakhir. Nah, untuk yang nomor 4 kita coba periksa. Di sini konfigurasi terakhirnya S2P6. Kalau kita cari di hafalannya S2P6 itu letaknya di sini. Nah, S2P6 itu untuk golongan 8A. Jadi benar yang ini. Nah, sedangkan yang nomor 5 itu konfigurasinya S2P4. S2P4 itu posisinya di sini. S2P4 itu untuk golongan 6A. Berarti golongan yang ini salah. Berarti jawabannya D. Nah, kalau untuk periode yang kita lihat tinggal angka di depan. Jadi untuk yang nomor 4 angka di depannya 3 dan 3, berarti periodenya 3. Di antara senyawa-senyawa di atas yang memiliki bilangan oksidasi atom oksigen yang sama. Jadi kita mau cek dari 1 sampai 5 yang mana yang mempunyai bilangan oksidasi untuk atom oksigennya itu sama. Jadi yang pertama senyawa kita itu CaO2. Nah, di mana di aturan Ca itu kalau dalam senyawa mempunyai bilox plus 2. Nah, di sini senyawa kita tidak ada muatan, berarti di sini muatannya 0 bisa kita anggap. Nah, untuk menghitung O-nya bisa kita hitung kayak gini. Ca itu biloxnya plus 2 ditambah dengan 2 kali. Jadi atom O-nya ada 2, berarti 2 dikali atom O sama dengan totalnya tadi 0. Berarti 2 kali O sama dengan minus 2, berarti bilox O di CaO2 itu minus 1. Nah, berikutnya yang kedua kita periksa juga H2O2. Di aturan bilox dari H itu plus 1, jadi O-nya kita hitung. H-nya kan ada 2, berarti 2 kali 1 itu 2, ditambah O-nya ada 2, berarti 2 dikali bilox O
sama dengan nggak ada muatan, berarti sama dengan 0. Berarti 2 kali O sama dengan minus 2, berarti O sama dengan minus 1. Jadi untuk senyawa 1 dan senyawa 2, bilox O-nya itu sama. Jadi jawabannya C. Kalau mau diperiksa semua, berarti yang ketiga F2O. Nah, F2O, ini F kalau di aturan biloxnya minus 1, berarti kalau kita hitung F-nya ada 2, 2 kali minus 1, minus 2 ditambah O sama dengan tidak ada muatan, berarti 0, berarti bilox O di sini plus 2. Kalau yang keempat, KO2, K itu di aturan biloxnya plus 1, berarti hitungannya 1 ditambah 2 kali O, tidak ada muatan, berarti sama dengan 0. 2 kali O sama dengan minus 1, berarti O nya minus setengah. Nah, yang kelima NaO, bilox Na itu di aturan plus 1, berarti 1 ditambah O sama dengan 0, berarti bilox O di sini itu minus 1. Soal nomor 6. Untuk mengetahui rumus molekul suatu gas hidrokarbon CXHY, maka sebanyak 15 liter gas hidrokarbon direaksikan dengan gas oksigen berlebih. Ternyata reaksi tersebut menghasilkan 45 liter gas CO2 dan 60 liter uap air. Dari hasil percobaan ini dapat disimpulkan bahwa senyawa hidrokarbon tersebut memiliki rumus molekul. Nah, ini cara kerjanya gini, kita buat reaksi. Berarti reaksi di sini antara CXHY direaksikan dengan gas oksigen, nanti menghasilkan karbon dioksida dan uap air H2O. Di mana di soal diketahui untuk hidrokarbon kita itu punya volume 15 liter, CO2 45 liter, uap airnya 60 liter. Jadi kokos salin di sini hidrokarbon 15 liter, CO2 45 liter, uap air 60 liter. Nah, kita mau mencari rumus molekul dari senyawa hidrokarbonnya, berarti yang mau kita cari itu nilai X dengan Y. Nah, di mana kita punya hukum untuk gas, itu hukum Gay-Lussac, di mana volume dari masing-masing zat ini bisa kita jadikan koefisien. Nah, kalau kita perhatiin kan angka-angkanya semuanya itu bisa dibagi 15. Jadi sebelum kita jadiin koefisien, kita bagi dulu dengan 15. Berarti untuk CXHY nanti koefisiennya 1. Untuk CO2 kalau dibagi 15 jadinya 3. Untuk H2O kalau kita bagi 12 berarti jadinya 4. Nah, tinggal kita hitung jumlah atom C di kiri dan di kanan. Nilainya harus sama. Nah, C di kiri ada sebanyak 1X. Yang di kanan ada sebanyak 3. Berarti nilai X-nya itu 3. Berikutnya, kita hitung untuk H. H di kiri ada sebanyak Y, yang di kanan ada sebanyak 4 kali 2. Berarti 8. Nah, dari sini kita udah mendapatkan nilai X dan Y, berarti kita bisa menentukan rumus molekul dari senyawa hidrokarbon kita, yaitu C3H8. Nomor 7. Molaritas dari larutan asam nitrat 63% yang memiliki massa jenis 1,3 kg per liter adalah. Nah, untuk menghitung molaritas kalau ada persen, kita punya rumus kayak gini. Molaritas sama dengan Rho, massa jenis, dikali 10, dikali persen kadar, terus kita bagi dengan mR. Nah, Rho di soal diketahui yang ini 1,3 dikali 10, persennya kita ambil 63 per mR. Berarti mR yang kita hitung itu mR dari HNO3. Di sini ada data AR-nya, berarti kita hitung H-nya ada 1, ARH itu 1, N-nya ada 1, ARN itu 14, O-nya ada 3, berarti 3 dikali O 16. Berarti 1 ditambah 14 ditambah 48. Nah, kalau dihitung
Nanti hasilnya 63 mR. Berarti di rumus kita itu per 63, ini coret 1,3 dikali 10, berarti hasilnya 13 molar. Nah, nggak ada di pilihan, kita tambahin opsinya F 13 molar. Jadi jawabannya 13 molar. Nah, jadi ini rumus. Nomor 8, sifat koloid dan penerapannya yang tepat. Jadi ini soal teori hafalan. Jadi jawaban yang benar A, absorpsi penggunaan norit. Jadi untuk yang lain kita perbaikin, menghilangkan bau badan, ini juga absorpsi. Gelatin pada es krim ini koagulasi. Penyaringan asap pabrik itu elektroforesis. Bisa juga koagulasi. Yang terakhir, sorot lampu pada malam hari itu efek Tyndall. 9. Diberikan persamaan termokimia sebagai berikut. 2H2 gas ditambah O2 gas menjadi 2H2O liquid, delta H-nya minus 572 kJ. Berdasarkan persamaan di atas, maka pernyataan berikut ini yang benar adalah yang A, kalor pembentukan air adalah minus 572 kJ per mol. Nah, di sini disebut kalor pembentukan air itu minus 572 kJ per mol. Kilojoule per mol ini artinya kalornya itu untuk 1 mol. Nah, kalau kita perhati di soal kita, air di sini ada sebanyak 2 mol. Jadi yang A ini salah. Kalau untuk 1 mol berarti 572 ini harus kita bagi 2. Berarti untuk yang A, jawaban yang benar itu kalau kita bagi 2, berarti hasilnya minus 286. B. Pada reaksi pembentukan 2 mol air, kalor sebanyak 572 kilojoule mengalir dari sistem ke lingkungan. Nah, ini benar. Jadi, kalau kalor mengalir dari sistem ke lingkungan, berarti ini menunjukkan nilai delta H-nya itu negatif atau reaksinya itu exotherm. Nah, yang C, kalor pembentukan uap adalah minus 286 kJ. Di sini airnya dalam bentuk cairan, bukan uap. Jadi salah. Yang D, dalam pembentukan 1 mol air, kalor sebanyak 286 kJ telah dilepaskan. Dalam pembentukan 1 mol air, kalor sebanyak 286 kJ telah dilepaskan. Nah, di sini jawaban D juga benar. Dilepaskan artinya delta H-nya negatif. Jadi di sini kan katanya pembentukan 1 mol air. Jadi ini sama kayak A opsinya, sama kayak A konsepnya. Jadi yang A untuk pembentukan 1 mol itu minus 286 kJ. Minus itu artinya dilepaskan. Yang E, pada pembentukan 2 mol gas hidrogen, kalor sebanyak 1144 kJ mengalir dari sistem ke lingkungan. Nah, reaksi kita ini pembentukan air, bukan pembentukan hidrogen. Jadi jawaban yang benar bisa B, bisa D. Jadi jawabannya ada 2. Suatu sel volta tersusun dari elektrode Mg dalam larutan Mg2+ dan elektrode Zn dalam larutan Zn2+. Jika diketahui E0 dari Mg itu minus 237 volt dan E0 dari Zn itu minus 0,76 volt. Tentukan yang A, elektrode yang bertindak sebagai katode, yang B, elektrode yang bertindak sebagai anode. Nah, ini soal tentang sel volta. Jadi untuk menentukan siapa yang menjadi katode dan anode, konsep yang kita pakai ini. Yang kita lihat nilai E0-nya. E0 yang lebih negatif
itu nanti jadi anode. Nah, kalau kita perhatikan nilai E0 Mg minus 2,37, Zn minus 0,76, berarti E0 dari Mg itu lebih negatif. Berarti untuk soal ini yang menjadi katode, jadi si Mg itu menjadi anode. Berarti katodenya itu Zn, anodenya itu Mg. C dengan D diminta reaksi di anode dan reaksi di katode. Nah, konsep yang kita pakai ini. Yang jadi anode nanti mengalami oksidasi. Nah, di mana kalau untuk unsur logam, oksidasi itu berarti reaksinya dari atom jadi ion. Dari atom jadi ion, di mana logam itu ionnya positif. Berarti kalau kita mau buat reaksinya, untuk reaksi di anode nanti Mg akan mengalami oksidasi, di mana reaksi oksidasi itu dari atom menjadi ion positif. Berarti reaksinya dari Mg menjadi Mg2+ ditambah 2 elektron. Untuk yang D, reaksi di katode berarti katode reduksi. Reduksi berarti kebalikan dari ion positif jadi atom. Berarti untuk Zn, Zn2+ ditambah 2 elektron menjadi Zn. Untuk E, reaksi sel. Reaksi sel berarti kita tinggal mentotalkan reaksi C dengan D, di mana C dengan D ini elektronnya sudah sama, berarti tinggal kita totalkan. Untuk di ruas kiri ada Mg dan Zn2+. Jadi kalau elektronnya belum setara harus dikali ya. Jadi Mg solid ditambah Zn2+ menjadi yang di kanan ada Mg2+ dan Zn. Yang F, potensial yang dihasilkan dari pasangan elektrode tersebut. Nah, untuk menghitung potensial sel, itu rumusnya nilai E0 untuk yang mengalami reduksi dikurangi nilai E0 dari yang mengalami oksidasi. Di mana untuk soal kita yang mengalami reduksi adalah Zn, berarti E0 Zn dikurangi E0. Yang mengalami oksidasi itu Mg. Nah, E0 Zn itu minus 0,76. Kita kurangi E0 Mg itu minus 2,37. Berarti minus ini ketemu minus ini nanti jadi plus, berarti hitungannya minus 0,76 ditambah 2,37. Nanti hasilnya 1,61 volt. Nah, berikutnya yang G notasi sel. Nah, notasi sel itu urutannya gini. Anode, ion, katode. Untuk soal nomor ini, tadi yang menjadi anode adalah Mg, berarti Mg, ion dari Mg berarti Mg2+. Garis 2 ini jembatan garam banyaknya. Berikutnya ion dari katode Zn2+. Terus Zn. Yang H disuruh menggambarkan rangkaian sel volta, berarti kita gambar. Pertama kita buat 2 wadah.
Terus kita buat elektrode di sini. Di sini kita pasangkan dengan kawat listrik. Di sini kita kasih lampu. Nah, untuk yang sebelah kiri berisi larutan, yang di kanan juga berisi larutan. Nah, untuk yang anode kita taruh di sebelah kiri, jadi anodenya itu logam Mg, dimana tadi di soal dibilang dicelupkan ke dalam larutan Mg2+. Yang di sebelah kanan katode Zn dicelupkan ke dalam larutan yang mengandung ion Zn2+. Nah, dimana nanti untuk reaksinya, untuk reaksi di anode tadi Mg berubah menjadi Mg2+, berarti logam Mg akan larut membentuk ion Mg2+, sambil melepaskan elektron, terus elektronnya mengalir melalui kawat yang di atas menuju ke katode Zn, terus Zn-nya akan mengalami reaksi ini di mana ion Zn2+ akan mengendap membentuk logam Zn. Nah, di mana nanti untuk sel volta harus kita letakkan yang namanya jembatan garam. Jembatan garam di sini misalnya kita pakai NaCl. Di mana nanti ion negatif dari jembatan garam akan mengalir menuju anode, sedangkan ion positif akan mengalir menuju ke katode untuk menetralkan kelebihan muatan yang ada di dalam larutan.